كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jami'ul masyayikh, asatid wal ustadzat wal hujjaj, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Pak Kiai Haji Kusyairi Abror. Mohon maaf saya belum bisa menyebutkan satu persatu karena baru Pak Kiai Kusyairi Abror saja yang sempat kenalan, yang lain belum sempat kenalan. Jangan salahkan saya kan cuma tamu. Abdoif kalmayit. Ceramah baru mulai suruh minum airnya, gak usah dikongkon, tak minum mulai ngelak sampai harus enek. Sampai mana tadi? Tamu Sahibul Fadilah wal Karomah, Mudirul Ma'had Hidayatul Ulum, Gus Afif Sunia Putra. Ini mungkin gara-gara pernah ada fitnah Syiah sehingga beliau dikasih nama Sunia, biar jelas ini Sunni bukan Syiah. Saya tahu, saya saudaranya. Wabil khususil khusus Bapak Kiai Samsuddin yang sebenarnya saya itu bukan orang jauh, karena kakeknya Gus Afif ini juga kakek saya. Jadi Gus Afif itu kalau panggil saya mustinya Kang Mas. Saya manggil Gus Afif itu Dimas Kanjeng. Ya mohon maaf kalau saya panggil Gus, karena kalau di Jakarta itu Pak, meskipun pesantrennya besar, kok pengasuhnya istrinya cuma satu, itu tetap Gus. Kalau istrinya dua itu baru Kiai. Paling mari ngene bojone nesu. Wabil khusus bibi saya yang saya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita saat ini, almarhumah al-maghfurlah Ammati Eni Mahsusatin binti Nur Khazin bin Imam Bahri. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa wasi' madkhalaha wa akrim nusulaha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan yang tidak kita lupakan Pak Haji Mawardi Yahya. Kita ini sama-sama satu circle, Pak. Bapak Ketua Pemenangan Prabowo Gibran di Sumatera Selatan. Saya Ketua Pemenangan Prabowo Gibran dari Permata Jakarta. Karena saya Ketua Permata Jakarta, Persatuan Majelis Taklim Jakarta. Hingga saat ini masih saya ketuanya. Dan saat itu saya masuk tim pemenangan Prabowo Gibran. Serah sampean seneng syukur, gak seneng balik-balik. Oh, wis lewat ya. Saya juga orang yang dekat dulu dekat dengan Pak Alek Nurdin, karena Pak Alek Nurdin itu salah satu orang yang berjasa atas berdirinya Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Musi Banyuasin. Jadi beliau dekat dengan guru saya, dan beliaulah yang banyak membantu berdirinya Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Musi Banyuasin. Dan saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya juga meskipun dari Jakarta nggak kaget dengan kondisi seperti ini, karena saya lahir di perbatasan, Pak. Saya lahir di Sumatera Selatan, paling selatan. Rumah bapak saya, tempat saya dilahirkan itu masuk Sumatera Selatan, tapi sawah bapak saya di seberang itu sudah Lampung Utara. Tapi kata mama saya lahir di rumah, jadi kelahiran saya Sumatera Selatan. Kalau saya lahir di Lampung, kalau saya lahir di Jawa, berarti saya kelahiran Lampung Utara. Tapi saya sumpah, kata mama saya, lahirnya di rumah, bukan di sawah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahabat Banser, saya itu kebetulan di Jakarta saya ketua LDNU Jakarta Barat. Jadi saya hampir setiap hari itu bersama Banser. Saya tahu karakter Banser. Banser itu satu-satunya pasukan berani mati tapi nggak berani lapar. Ibu-ibu muslimat, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, baik yang seragamnya sudah lunas maupun yang masih cicilan. Saya paham, Bu, saya paham karena saya setiap hari Selasa ngajar muslimat. Yang saya hormati para wali murid, saya ucapkan selamat. Ibu bapak yang tadi anaknya diwisuda, yang menghatamkan dan menghafalkan Imriti, selamat. Dan selamat juga kepada anak-anak santriwan dan santriwati yang telah diwisuda. Hafal Imriti itu anugerah. Saya aja yang mondok di As-Siddiqiyah sampai hari ini sudah 33 tahun, tapi Imriti cuma hafal alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Mari ngono wis ka hafal meneh. Alfiyah yo cuma alhamdulillahilladzi qala Muhammadun wa maliki. Tapi alhamdulillah saya ini dapat julukan santri abadi. Dari mulai masih bujangan sampai punya istri, hampir aja hampir.
Dari mulai belum punya anak sampai punya anak 6. Ini yang lagi nyuting anak saya nih. Nomor 3 mondok. Gue sampai mancing-mancing tuh tak omongin, tak warai ijazah malahan. Kawani. Baik serem masalahnya. Kenapa mestinya anak-anak santri yang hafal Imriti hari ini, ibu-ibu wali murid ingin minum tapi gak dibuka no. Yakin angel kang buka dewe aku nyekel mic lho. Enggak ukur ngomong tok dibukakno ya syukur ora ya kebangetan. Nggih, monggo. Ora usah dibuka ora apa-apa nyapu to. Senengane kok ribet. Jenengan sabodar. Pantesan kelas. Niki kersane baca bisa. Atur suwun. Wong aku lho kerjani tok. Kenapa orang tua mesti bangga punya anak betah di pesantren sampai hafal Imriti? Karena kalau ndak betah pasti tidak akan hafal Imriti. Ya napa nggih? Sampeyan niku Mbak asline niku teng pondok niki betah apa wedi balik kon matun. Alah paling wedi balik kon matun akhirnya mondok betah. Oh deres iya. Kalau di kampung saya dulu matun niku aku gak ono karet tok. Karena santri itu adalah manusia pilihan yang dipilih untuk menjadi orang yang baik, dan yang menentukan pilihan itu adalah Allah. Jadi sampean mesti bangga menjadi santri karena sampean konsentrasi belajar ilmu agama. Dan ingat, pesantren itu pada tahun 2006 ada sebuah konferensi internasional namanya International Conference for Islamic Scholar. Konferensi cendekiawan Muslim internasional saat itu diketuai oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau mengambil keputusan rapat konferensi tersebut dengan keputusan that pesantren is the best moral education in the world. Karena kok tepuk tangan ngerti artinya apa orang? Ya bodoh aku ya ora. Artinya konferensi internasional saat itu menentukan bahwa pesantren adalah pendidikan moral terbaik di dunia. Sampai harus bangga itu. Makanya tahun 2017 ketika konferensi itu diulang, sempat bersaing pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan boarding school di Finlandia, tapi tetap dimenangkan oleh pondok pesantren sebagai pendidikan untuk akhlak terbaik di dunia. Jadi sampean jangan cengeng, sampean jangan kecil hati, sampean jangan minder. Pesantren tetap menjadi pendidikan terbaik dan diakui oleh dunia. Karena itu nggak gampang Pak mondok. Kenapa nggak gampang? Karena berbeda dengan boarding school.
karena berbeda dengan sekolah formal doangan. Kalau sekolah formal ketemu pagi dengan guru, selesai jam 1 pulang ke rumah masing-masing, anak bebas kemana saja. Tapi pondok pesantren dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diawasi oleh pengasuhnya, didoakan oleh pengasuhnya, dan pengasuh biasanya, saya pengalaman karena saya ini selama 27 tahun mendampingi guru saya Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Saya selalu ingat guru saya itu kalau berdoa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri itu biasa. Tapi kalau sudah tolibina wa tolibat di Ma'hadil Islamiyah Siddiqiyah pasti nangis. Artinya kiai itu lebih memikirkan nasib santri-santrinya ketimbang memikirkan dirinya sendiri. Makanya wajar kalau definisi kiai itu alladzina yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah. Kiai itu orang yang melihat umat dengan mata kasih sayang, lebih kasihan, lebih nggak tega kalau anak-anak didiknya menderita kebodohan ketimbang kiai itu sendiri memikirkan dirinya kaya atau tidak kaya. Tubuh asal sampean tahu. Makanya jadi santri yang sudah terlanjur dinobatkan sebagai pendidikan moral terbaik di dunia, tunjukkan, jangan sampai kalian menjadi santri tidak bermoral. Santri sudah terlanjur dikenal di dunia kalau pesantren itu adalah pendidikan yang berkonsentrasi terhadap akhlak dan moral. Sudah terlanjur terkenal kalau di pesantren itu lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Maka jagalah kepercayaan dunia, jagalah akhlakmu yang mulia, jagalah mentalmu yang soleh dan solehah. Satu, santri jadilah santri seperti ikan yang hidup di dalam lautan. Bu, celuk menengah, ora usah mikir cicilan baju. Rungokno dhisik. Bu, sampean pernah nggak makan ikan laut? Sudah digoreng tapi Pernah. Bener. Asin nggak? Asin nggak? Tuh, adik-adik, ikan di laut itu berendam di dalam lautan, bertahun-tahun dia di dalam lautan, begitu diangkat, digoreng, nggak terasa asin. Percaya nggak, Dek? Bro? Percaya nggak, Bro? Percaya ya? Nggak sampai manggut-manggut ini paham apa ngantuk? Fahim tuh? Fahim tuh? Ramayantun? Ramayana. Ikan kalau hidup di lautan, asalkan dia hidup meskipun airnya asin, diangkat, dibetek, ya dibetek di apa ya? Ya. Wong bengi-bengi kok disiangi kok ono ae. Beteti ya. Pak Haji Mawardi sampean paham nggak paham, pokoknya dibeteti. Dibersihkan, pokoknya dibersihkan. Dibersihkan sampai ke dalam-dalamnya, itu namanya dibeteti. Terus digoreng, itu nggak asin.
Tapi coba sampeyan ambil gurame, kutuk, hah? Apa bu? Aku wis berusaha bahasa Jawa malah ngomong Indonesia. Tak kira aku ngomong gabus sampean nggak paham. Oh paham gabus paham ya? Alhamdulillah, berarti lo nggak alas-alas banget lah ya. Saya tuh begitu masuk tuh mikir, ya Allah, kok Gus Hasbik iso urip. Sampai nek duduk putune Mbah Khozin nggak yakin lagi. Ikan gabus hidup di sawah, rasanya tawar, sampean angkat, sampean beteti, sampean rendem di air garam, gak usah nunggu sedino, sak jam sampean goreng asin. Kenapa? Karena mangan ngopo mati. Apa ora diwe mangan, Gus? Kok pantesan jawabnya mangan. Ya ini lho sian. Aku lurung diwe mangan. Tapi gue dijak mampir ning restoran mau. Artinya, hai anak-anak santri pondok pesantren Hidayatul Ulum, begitu engkau menyandang sebagai santri pondok pesantren, kau keluar di masyarakat, jangan sampai terpengaruh dengan kejahatan yang ada di masyarakat. Tapi kalian harus pengaruhi mereka, ajak mereka ke jalan yang benar. Santri mulai kok pondok pesantren nyekek botol. Kon ning pondok belajar apa masak tok. Apalagi ketika nanti kamu hidup di masyarakat, begitu banyak ragam masyarakat. Kalau mentalmu tidak kuat, kau akan terjerumus dengan pergaulan bebas. Kalau mentalmu tidak kuat, kau akan terjerumus dengan perjudian. Kalau mentalmu tidak kuat, kau akan terjerumus dengan minum-minuman keras. Kalau mentalmu tidak kuat, kau akan terjerumus dengan sabu-sabu dan narkoba. Mohon maaf, Pak Mawardi, selama kurun waktu 3 tahun ini, Sumatera Selatan menduduki rating kedua tertinggi pengguna sabu-sabu di Indonesia. Saya ngomong aja udah. Sampai yang tersinggung monggo rayo rapopo. Tuh kayak gitu tuh Pak Haji Mawardi. Gigihnya kiai didik santrinya, bentengi santrinya. Waduh le, nduk, engko le awakmu wis metu ka pondok, tulung iling ana moh 5. Madon, mabuk, main, maling, apa nek? Madat. Dieling-eling kuwi santri, keluar dari pondok, jangan pernah kau berzina. Keluar dari pondok, jangan pernah engkau mabuk. Keluar dari pondok, jangan pernah madat. Madat itu mabuk barang padat, benda padat. Ya kayak sabu-sabu ganjang kuwi lah. Lu ngono ditakoni lho, Bu, ora. Gak boleh maling. Nyolong. Gak boleh main judi. Iya. Itu dieling-eling, berat jadi kiai. Makanya ibu-ibu kalau milih pemimpin harus selektif. Pilihlah pemimpin yang mau datang dan nyumbang pondok pesantren. Lah orang nyumbang ora usah dipilih. Aku negur ngomong mari ngene balik ora urusan. Ibu-ibu guyu, bapak-bapak guyu anakku ndomblong. Jadi anakku ngomong habis lu bah.
Tenang, nanti saya terjemahkan. Kamu aku dini lapor ke Mboe. Masalahnya Mboe wong Betawi. 1. Paham adik-adik? Paham adik-adik? Moh 5. Lepas dari pondok, jangan berzina, jangan mabuk, jangan madat, jangan nyolong, jangan judi. 5 itu hati-hati betul. Pertama. Yang kedua, jadilah santri seperti karang. Karang itu, Bu, tak pernah hancur karena ombak yang besar. Karang itu, Bu, tak pernah hancur karena kapal yang menerjang. Bahkan dalam sejarah, kapal terbesar yang pernah dibikin oleh manusia modern namanya Titanic. Titanic tahu? Titanic ya wis lah aku melu sampean Titanic. Timbang gak iso mulih. Titanic itu kapal terbesar. Hancurnya justru karena menabrak karang. Artinya, hai para santri, santriwan, santriwati, jadilah engkau pribadi yang tegar. Jangan cuma karena putus cinta frustasi. Makanya kalau kencing belum lurus gak usah cinta-cintaan. Siang dulu. Masih jauh. Hidup tidak hanya butuh dengan cinta. Rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Cintamu setengah mati, berani berumah tangga, ekonomi nggak ada, bubar. Mungkin kau tak sanggup menderita, telah hidup miskin bersamaku. Saya cuma ngingetin aja. 90% pernikahan dini bubar ujung-ujungnya. Wes, ngaji sing bener. Imriti itu agak satu tindakan. Masih ada Alfiyah Ibnu Malik. Fikih harus sampean kuasai. Ada kitab yang tipis-tipis seperti Fathul Qorib, ada kitab yang tebel seperti Bujairini ala Sarfil Khatib. Ada masih ribuan kitab yang harus kalian pelajari, terutama bagi santri yang putra. Kalau santri yang putri nggak harus, tapi kalau bisa syukur. Kenapa? Sampean cuman makmum, asalkan suamimu kiai, insya Allah ngajimu berlanjut. Lek orang sibuk kalau kakean anak ini. Nah, delok model-modelnya wajahnya bakalan kakean anak ibu. Hai adik berjilbab putih, senyummu manis indah sekali. Kalau adik rajin mengaji, ntar gede jadi bunyai. Oh, amin kabeh Pak. Jadi bunyai gampang, sampean nikah karo Pak Kiai terus langsung jadi bunyai. Lho saya cuman lek gak iso ngaji terus jadi bojone kiai ya lho kon mimpin tahlil kok ada Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana atina fid dunya hasanah. Suwe sih, tapi memang Robbana atina fid dunya hasanah diwaca ping 21. Ditakoni ibu nyai lho kok ngene kon Robbana atina fid dunya hasanah terus toh. Yo, sebabnya ben mandi diwaca ping 21. Lah kok donga lintune mboten diwaos Bu Nyai. Lek tak waca engko kedawan. Ngono nang dindi. Jere santri sing melu pengajian ngomong, "Lah Bu Nyai ora iso ngaji." Sian gitu. Wah, sampai jam berapa nih saya? Udahan? Hah? Yang ketiga, Adik, jangan lupa berbaktilah kamu
kepada 3 orang tuamu. Berapa? Berapa orang tua? 3 itu berarti bapaknya istrinya 2. Nah terus gimana? Lah kok bingung ini loh? Ya enggak gitu. Artinya kalau kamu pengen sukses hidup di dunia dan di akhirat, jangan pernah kau lupakan 3 orang tuamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aba'u thalatha. Tulis Bu. Lho sampeyan yo ono ae nang pengajian ngrungokno kiai kaya wong cerdas ae, gak gawa pulpen, gak gawa buku. Serumangsamu terus kabeh iso mbok apal ngono. Mari ngene sebelum salam saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab boleh pulang. Al-aba'u salasah. Orang tuamu itu ada 3. Abukan ladzi waladak. Yang pertama, orang tua yang menyebabkan kamu lahir ke dunia. Sinten Bu? Ibu. Emang ibu tok kosot-kosot gede iso meteng. Ya ngono gak seneng ngono kuwi. Seakan-akan niku lek wong sing mejabno awakmu lahir ning donya ku ya ibu. Lek gak ono bapake, gak ono sing iso meteng. Tapi kan ono sing meteng karo jin Ustaz. Bohong. Meteng karo jin ketemu pirang perkara. Lah ana wong meteng karo jin. Kok bisa meteng lho, Nduk? Sampe lho durung di bojo. Anu Bu, kalau meteng karo jin ngapusi wis to, ngapusi. Mesti ana sing ngetengi, mek godhe gak gelem ngaku. Ya napa nggih? Sampeyan pernah meteng apa ora? Meteng dhewe apa dimetengi? Lah ngaku lho. Berarti orang yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini siapa? Ibu dan bapak apa bapak dan ibu? Duluan bapak apa duluan ibu? Aku tak balik ya. Ibu-ibu ora gelem ngalah kok. Ibu dulu apa bapak dulu? Ibu dulu, ibu. Ya Allah, muga-muga sing ngeyel duwite akeh. Nggih nyumbang pondok. Lek ora nyumbang pondok, bojone rabi neh. Ibu bapakmu yang menyebabkan kamu lahir ke dunia itu adalah orang tuamu yang menyebabkan kamu hidupmu husnul khotimah, hidupmu bahagia dunia akhirat. Maka berbaktilah, raihlah ridho ibu bapakmu. Jangan bermimpikan bahagia, jangan bermimpi akan sukses kalau ibumu murka, bapakmu murka. Dalam kitab Bahjatul Wafail dijelaskan, anak yang terus-terusan melawan sama ayahnya dan tidak mendapatkan ridho ayahnya, maka hidupnya sakit-sakitan. Anak yang terus-terusan berkerengan dengan ibunya, yang tidak mendapatkan ridho ibunya, maka hidupnya tidak bahagia, matinya su'ul khotimah. Pak Ustadz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Mumpung kamu masih hidup, datang sungkem ke ibu bapakmu dengan ikhlas hati, mohon ikhlas dan ridhonya. Kalau bapakku sudah meninggal, kalau ibuku sudah meninggal, jangan lupa berdoa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak yang tidak pernah mendoakan ibu bapaknya untuk pengampunan keduanya, anak ini tergolong anak yang durhaka,
dan jangan pernah bermimpi dapat bahagia di dunia apalagi di akhirat, karena durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang siksanya disegerakan di dunia tanpa mengurangi dosa di akhiratnya. Kalau ibu sudah meninggal, bacakan doa. Kalau datang ke makamnya ibu, datang ke makamnya bapak, jangan lupa bawa oleh-oleh hadiah. Kenapa? Hadiahnya apa? Doa apa? Hah? Doa apa? Ngomong buanter suruh jawab melempem. Bu, Pak, Pak, paham Bu ya? Paham Bu ya? Bapak-bapak, paham Pak ya? Paham Pak ya? Payah banget. Datang ke pemakaman, ucapkan salam, setelah itu tawasul, baca hadiah Fatihah, baca tahlil, tahmid sampai selesai. Terakhir, Bu, Pak, dengerin ini baik-baik, saya nggak akan ulangi 3 kali. Datang setelah tawasul, setelah tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya selesai, baca doa, kemudian menghadap ke nisan, lihat nisannya, lalu baca Allahumma. Ayo. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyiti. Itu kalau di makam bapak. Kalau di makam ibu, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadhil mayyitati. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, kalau kuburan ibumu, bapakmu dibacakan itu 3 kali, maka dicabut siksa kuburnya sampai kiamat tiba. Paham? Bagaimana bunyinya tadi? Allahumma jannibna minas syaiton ngawur. Ini kira aku serang gowo bojo. No, ibu-ibu. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Kalau ibu, kalau buat ibu, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadhil mayyitati. Maka ibu bapakmu yang kau bacakan itu dicabut siksa kuburnya sampai kiamat tiba. Sudah paham? Bisa dipraktekkan? Sudah hafal? Yang belum hafal nanya sama Gus Afif, capek saya. Ora apal-apal, ora pulpen. Paham ya? Satu. Yang kedua, siksa kubur itu akan dicabut. Kok jadi ngomongin siksa kubur? Tadi ngomongin apa? Siksa kubur, sudah terlanjur kan? Siksa kubur itu akan
dicabut oleh Allah kalau orang itu semasa hidupnya membaca surah Al-Mulk menjelang tidur malam. Ibu-ibu tahu surah Al-Mulk? Piye ini piye? Allahumma barik lana fi mas. Oh tabarakalladzi biyadihil mulk. Pinter ya mungkin ini. Tak kira lo sampeyan ini majelis taklim gur baju seragam tok sing mau uber. Tibae ngaji juga ya. Orang yang lazim membaca tabarok di setiap malam menjelang tidurnya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari siksa kuburnya. Nah, karena tadi ngomonginnya masalah 3 orang tua, kita kembali ke laptop. Kali laptop Pak. Satu, siapa tadi orang tua kita yang pertama? Abu kadladzi waladak, orang tua yang menyebabkan kamu lahir ke. Yang kedua, wa abu kadladzi zawwajaka banatahu, orang tua yang menikahkan kamu dengan putrinya. Siapa itu? Penghulu. Maksud saya bukan penghulu, yang berhak menikahkan dan yang berhak menikahkan putrinya itu kan bapaknya kan? Berarti moro tua. Moro tua ini sesungguhnya juga orang tua kita. Dalam kitab Bahjatul Wafaid dijelaskan bahwa kalau ada mantu kok bermusuhan kalau morotuone terus dan nggak keburu minta restu morotuone, nanti istri dan anaknya akan susah diatur, ngelawan terus. Ya kapok we. Sapa sing tukang tukaran karo morotuo? Sampeyan aja ngono, mentang-mentang wong lanang. Asline ya bagaimanapun morotuo iku ya wong tua. Kenapa? Sebab sampeyan itu tinggal enaknya, yang melahirkan morotuo, yang membesarkan morotuo, yang menyekolahkan morotuo, sampai lulus dewasa mbok lamar, mbok nikahi, mbok boyong. Diwayong pisan. Sopo sing ngono kuwi? Kiai. Jangkrik. Ngono kuwi takdir, Bu. Takdir. Sumpah saya ndak pernah bercita-cita. Ceritanya begini loh Bu, saya ini dulu waktu di pondok itu setiap naksir perempuan itu ditolak. Dan ditolak cinta itu sakit hati. Yakin Bu? Sakit hati ini akan terobati walau sejuta senyum kau berikan. Apa itu? Tukang nyanyi. Allah. Karena itu saya begitu sudah menikah, terus kok ada perempuan naksir saya mikir, ini kalau saya tolak pasti sakit hatinya. Makanya saya nggak tega, tak terima. Salah kok Bu aku Bu? Salahnya ngendi? Wong aku ora tega. Salah berarti sampai itu nggak punya pri kewanitaan. Iya,
Sakit Bu, ditolak cinta itu sakit. Saya penasaran, saya mengalami pengalaman betul. Makanya saya sekarang kalau ditaksir sama cewek, terang-terangan, Pak Ustadz, saya suka sama Pak Ustadz. Ya sudah, kita nikah. Hah? Nafsunya gede ngawur. Gak apa-apa. Saya mau dibilangin orang nikah lagi itu karena nafsunya gede. Biarin. Nafsu gede gak apa-apa. Yang penting disalurkan ke tempat yang Allah halalkan. Daripada sampean duwe bojo, ayo gak oleh poligami, gak oleh ning jowo jajan terus. Ayo. Kalau sampean melarang suamimu nikah lagi karena suamimu nafsunya gede lalu jajan di luaran, maka bukan hanya suamimu yang berdosa, sampean juga dosa. Siang dulu. Tapi sampean bapak-bapak juga jangan sembarangan. Poligami itu berat. Sampean nggak akan kuat. Biar aku aja. Gak gampang Pak. Kok kira gampang Pak? Saya sampai kurus begini. Hari. Ganti topik. Jadi adik-adik sekalian nanti kalau sampean kencingnya sudah lurus, gurumu sudah merestuimu boyong, sampai kapanpun kalau kiaimu belum ridho kamu boyong, jangan boyong. Ya, nanti kalau kamu sudah menikah, maka jangan kau beda-bedakan orang tuamu dan mertuamu, karena sesungguhnya mertuamu itu juga orang tuamu. Kalau orang Betawi bilang punya anak perempuan itu repot. Repotnya apa? Kecil disayang-sayang, ntar gede diambil orang. Ini apa nggih? Wah. Yang ketiga, dua menit lagi. Apa tadi? Yang ketiga, abuka ladzi 'allamaka. Orang tua yang nomor tiga adalah orang tua yang mengajarkan kamu ilmu agama. Siapa itu? Siapa Bu? Guru. Ini meskipun disebut terakhir, tetapi ada kalimat tambahan, wa huwa afdoluhum. Dan orang tua yang ketiga ini paling afdol di antara ketiga orang tua. Jadi kalau dibandingkan ibu bapak kandungmu, mertuamu, maka kiaimu ini lebih afdol ketimbang dua orang tua yang pertama. Kenapa? Kalau ibu bapakmu itu hanya mengurusi perkembangan jiwamu,